Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran Firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 26 bulan Agustus, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Pengampunan dan Penegasan Kembali Kasih. Para pemirsa sekalian, pelajaran ini menunjukkan bahwa teguran yang disampaikan dengan kasih dapat menghasilkan pertobatan dan pemulihan. Paulus sebelumnya sangat sedih karena masalah serius di Korintus, sehingga dia menulis surat yang keras bukan untuk menghancurkan jemaat, melainkan untuk menyadarkan mereka dan mengarahkan hati kepada pertobatan. Ketika Titus membawa kabar bahwa jemaat menerima teguran itu dan memperbaiki sikapnya, Paulus sangat bersukacita serta memperoleh penghiburan setelah mengalami tekanan pelayanan. Reaksi tersebut memperlihatkan bahwa teguran rohani harus bertujuan menolong orang kembali kepada kebenaran. Karena itu, kesetiaan terhadap nasihat yang benar dapat membawa sukacita, memperbaiki hubungan, dan menguatkan kehidupan bersama jemaat secara nyata. Bapak Ibu sekalian, Paulus juga menegaskan pentingnya dukungan jemaat terhadap pemimpin yang bekerja bagi kepentingan rohani umat. Ketika anggota jemaat memahami maksud pelayanan pemimpin dan mendukung keputusan yang benar, pekerjaan pelayanan menjadi lebih ringan dan hubungan menjadi lebih sehat bagi semua pihak secara nyata. Sebaliknya, penolakan, kecurigaan, dan pertentangan yang tidak perlu dapat menambah beban serta menghambat pertumbuhan rohani jemaat. Jemaat Korintus belajar bahwa teguran yang diterima dengan rendah hati dapat menghasilkan kesungguhan, pembelaan terhadap kebenaran, dan perubahan nyata dalam kehidupan bersama. Sikap jemaat yang berubah itulah yang membuat Paulus kembali merasakan penghiburan dan sukacita besar setelah pergumulan yang berat. Saudara-saudara sekalian, bagian berikutnya menjelaskan prinsip penting tentang disiplin gereja ketika seseorang melakukan kesalahan atau dosa yang serius. Paulus tidak mengajarkan agar dosa dibiarkan, sebab dosa yang terang-terangan dapat merusak kehidupan pribadi maupun kesaksian seluruh jemaat serta menimbulkan pengaruh buruk bagi orang lain. Namun, disiplin tidak boleh dilakukan dengan kebencian, penghinaan, atau keinginan membalas kesalahan seseorang. Tujuan akhirnya ialah menolong orang yang bersalah, menyadari dosanya, bertobat, dan kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah serta jemaat setempat. Dengan demikian, tindakan tegas terhadap dosa harus selalu diarahkan kepada pemulihan, bukan penghukuman yang membuat seseorang kehilangan harapan dan kesempatan untuk berubah. Pemirsa terkasih, Paulus kemudian meminta jemaat untuk mengampuni dan menegaskan kembali kasih kepada orang yang telah ditegur. Setelah menerima disiplin dan menunjukkan pertobatan, seseorang tidak boleh terus diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kesempatan untuk berubah atau kembali menjadi bagian persekutuan jemaat. Pengampunan diperlukan supaya kesedihan, rasa bersalah, dan keterasingan tidak menghancurkan orang yang sedang berusaha kembali kepada Tuhan dan membutuhkan dukungan rohani.
Paulus sendiri menunjukkan kasih yang nyata kepada jemaat. Bahkan ketika ia harus menegur mereka dengan keras dan menyakitkan. Kasih yang sejati berani menegur ketika diperlukan, tetapi juga siap menerima, menguatkan, dan memulihkan setelah pertobatan terjadi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu terkasih, pelajaran ini memperlihatkan dua bahaya yang harus dihindari gereja ketika menghadapi dosa. Bahaya pertama adalah terlalu lunak sehingga dosa yang jelas dibiarkan tanpa teguran dan akhirnya merusak banyak orang serta melemahkan kesaksian jemaat. Bahaya kedua adalah terlalu keras sehingga orang yang telah bertobat terus dicurigai, dipermalukan, dan dijauhkan dari persekutuan tanpa kesempatan untuk pulih. Jalan yang benar ialah menangani dosa secara serius, tetapi tetap memakai kasih karunia sebagai dasar sikap terhadap orang yang bersalah. Kebenaran tanpa kasih dapat menjadi kekerasan, sedangkan kasih tanpa kebenaran dapat berubah menjadi pembiaran terhadap dosa dan mengabaikan kebutuhan pemulihan rohani. Saudara-saudara terkasih, ajaran ini akhirnya membawa kita kepada sumber kasih yang lebih dalam, yaitu kasih Allah yang terlebih dahulu kita terima sebagai manusia berdosa. Jemaat Korintus dapat mengasihi orang yang bersalah karena mereka sendiri telah mengalami kasih melalui pelayanan dan pengorbanan Paulus. Artinya, orang yang sungguh memahami pengampunan Allah seharusnya belajar memberikan pengampunan kepada sesamanya. Kasih Kristen bukan berarti menyetujui dosa, melainkan berusaha menyelamatkan manusia dari dosa sambil membuka jalan bagi pertobatan dan pemulihan. Karena itu, gereja dipanggil menjadi tempat kebenaran ditegakkan, pengampunan diberikan, kasih ditegaskan, dan setiap orang yang bertobat memperoleh kesempatan untuk dipulihkan dengan penuh harapan. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.